Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat limpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pemilu. Ratusan hektar lahan pertanian di Kecamatan Batu Jaya Praya Barat, Lombok terancam dilanda kekeringan. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat limpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pemilu Kades Langko berinisial M ke Kejaksaan Negeri Mataram karena berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Lombok Barat melimpahkan tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu dan barang bukti tahap 2 Oknum Kades Langko ke Kejaksaan Negeri Mataram. Pelimpahan tersangka dan penyerahan berkas Oknum Kades Langko didampingi kuasa hukumnya. Sebelumnya, Sentra Gakumdu Lombok Barat menetapkan M sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan dari Bawaslu Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi mengatakan perkembangan kasus ini telah memasuki tahap 2 di mana tersangka dan barang bukti telah diserahkan Gakumdu Lombok Barat ke Jaksa Penuntut Umum dan disangkakan pasal 490 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu. Bahwa hari ini Sentra Gakumdu telah melaksanakan penyerahan tersangka kepada kejaksaan atau kita lebih kenal dengan istilah tahap 2, ya kan? Sedang berproses. Pasal yang dikenakan adalah pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pihak Kejaksaan Negeri Mataram akan segera melimpahkan berkas perkara yang diserahkan Sentra Gakumdu ke Pengadilan Negeri Mataram. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ratusan hektar lahan pertanian di Kecamatan Batu Jaya Praya Barat, Lombok terancam dilanda kekeringan akibat kekurangan pasokan air. Memasuki musim tanam saat ini sekitar 300 hektar lebih lahan pertanian dari luas lahan 910 hektar di Desa Batu Jaya, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya mengalami kekeringan. Kekeringan sendiri disebabkan kekurangan air, pasalnya karena letak wilayah Batu Jaya yang berada di hilir sehingga debit air yang datang berkurang. Sementara itu, bendungan yang ada di wilayah Batu Jaya dialiri untuk wilayah lain seperti Praya Barat Daya. Selain persoalan air, pupuk juga menjadi salah satu persoalan yang saat ini menjadi atensi para petani. Pasalnya, kebutuhan pupuk yang diperoleh petani tidak sesuai dengan luas lahan yang mereka miliki. Jika jumlah pupuk normalnya 200 kg per hektarnya, kini petani hanya dijatahkan pupuk sebanyak 22 kg per hektar, sedangkan untuk NPK sebesar 72 kg dari jumlah sebelumnya 150 gram per hektar. Per hektarnya 150 kg. Sekarang tersedia hanya 72 kg per hektar. Jadi pengurangannya kan dibagi dua jadi. Jatah kita sekian tapi tidak menyukupi. Kata pengencer, tidak kita salah pengencer. Salah pengencer adalah pupuknya di-drop kurang. Nah, petani berharap pemerintah segera memberikan solusi terkait persoalan air dan pupuk dengan harapan petani dapat menanam dengan aman. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, hasil penyortiran dan pelipatan logistik pemilu, Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah masih kekurangan ribuan surat suara karena banyak surat suara yang rusak. Kabupaten Lombok Tengah masih kekurangan surat suara sekitar 10.000 surat suara. Kekurangan surat suara ini diantaranya karena banyak surat suara yang rusak hingga perbedaan struktur gambar dengan surat suara lainnya. Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah menilai jumlah kekurangan ini merupakan secara keseluruhan di Lombok Tengah, yakni sekitar 2 dapil dengan jumlah kerusakan paling banyak surat suara pemilihan presiden.
Sementara itu, terkait kekurangan surat suara itu telah dilaporkan KPU RI dan akan segera dikirim untuk melengkapi kekurangan surat suara dengan waktu pengiriman sekitar 3 hari. Sekitar 10.000 tapi untuk keseluruhan. Nah, misalnya DPR kabupaten itu hanya 2 dapil yang masih kurang. Di dapil 2 dan dapil 10.000 surat suara untuk semua. Untuk semua jenis pemilu. Dari pileg ke pilpres. Termasuk surat suara presiden. Selanjutnya, usai pengemasan logistik pemilu, nantinya pengiriman akan dilakukan dalam 1 hari penuh yang dimulai sejak pagi dengan armada yang sudah disiapkan ke seluruh wilayah Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. memiliki komunitas. kepanjangan. Pajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di iNews.
bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman bantah soal proyek food estate gagal yang sempat disinggung Cawapres nomor urut 1 dan 3 pada debat Cawapres beberapa waktu lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara soal banyaknya serangan kepada pemerintah soal proyek food estate gagal. Amran mengklarifikasi isu tersebut ramai dibicarakan pasca debat Cawapres beberapa waktu lalu. Mentan menyebutkan tidak semua food estate gagal total karena beberapa tempat berhasil dikerjakan dan berjalan baik sesuai target seperti di Tulung Agung, Wonosobo, dan Kalimantan. Food estate yang masuk program strategis nasional dari tahun 2020 sampai tahun 2024 merupakan konsep pengembangan pangan secara terintegritas mencakup pertanian, perkebunan, hortikultural, bahkan peternakan. Tolong jangan sektor pertanian dijadikan bahan perdebatan. Pertanian ini harus kita kerjakan. Pertanian ini strategis. Jangan dibuat masyarakat bingung. Mentan juga mengajak semua pihak jangan jadikan pertanian sebagai komoditas politik yang hanya merugikan petani, karena petani hanya butuh perhatian dari pemerintah dengan memberikan pupuk dengan mudah dan murah bisa didapatkan oleh petani. Usai menanam padi bersama masyarakat, Mentan memberikan penyuluhan kepada ribuan kelompok tani dan bertolak ke Sumbawa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman pastikan ketersediaan pupuk bagi petani masih aman dan cukup karena pemerintah telah menambah anggaran triliunan rupiah. RI Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pupuk saat ini cukup untuk kebutuhan petani. Karena Mentan menyebut ketersediaan pupuk saat ini aman bagi petani, pasalnya pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 14 triliun untuk pupuk. Kalau terkait ketersediaan pupuk, Pak, seperti apa? Aman, Presiden sudah tambah 14 triliun. Aman, Pak Bupati tadi, Pak Ketua ini bos saya semua satu. Karena Pak Ketua, nah ini, bos semua yang selalu ganggu, kejar saya kalau kurang pupuk. Menteri Pertanian juga menekankan kepada pengecer pupuk agar tidak menaikkan harga pupuk. Saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga melakukan penanaman jagung dan memberikan bantuan benih padi dan jagung kepada petani. Kementerian Pertanian akan bersinergi dengan Bulog serta kementerian lainnya dan pihak swasta agar harga saat panen tidak turun sehingga menguntungkan petani. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, masyarakat Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur memiliki tradisi Dongdala, di mana tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi, atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan, dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara.
Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau trah berbeda yang ada di Pringgesale Selatan. Harapannya dapat membangun desa Pringgesale Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, Anyus melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama Anyus NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.
Pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata air selelong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan Anda selanjutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan, dan seperti apa sensasinya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata air selong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget, coba seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin, objek wisata air selong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, di mana pengunjung dapat menguji adrenalin mereka dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Dan kalau Anda penasaran, berikut liputannya. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis. Kenapa Ya. namanya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami. Benar, Hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Objek wisata Kerandangan Senggigi Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, di mana taman wisata alam Kerandangan dapat menjadi pilihan bagi pecinta trekking dan untuk eksplorasi alam bebas. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, tetapi juga wisata alam.
Taman Wisata Alam Kerandangan menjadi salah satu alternatifnya menikmati wisata alam di kawasan Kerandangan Senggigi, Lombok Barat. Taman Wisata Alam menghadirkan paket alam komplit bagi pecinta alam, mulai dari trekking, menyisir alam, beragam jenis fauna dan flora, serta 2 buah air terjun yakni air terjun Gunung Walet dan air terjun Putri Kembar menjadi daya tarik tersendiri. Perjalanan menuju Taman Wisata Alam Kerandangan tidak jauh dari Kota Mataram, hanya menempuh jarak sekitar 30 menit untuk sampai di Taman Wisata Alam Kerandangan. Pengunjung akan ditawarkan langsung trekking alam yang akan ditempuh selama 2 jam untuk mencapai air terjun. Menurut seorang wisatawan Jepang, trek wisata alam Kerandangan cukup menantang dengan menelusuri hutan belantara yang masih asri. Beberapa tempat saya kunjungi air terjun, rata-rata ada sampah plastik. Itu saya tidak suka. Tapi kalau di sini tidak ada. Bersih tadi. Ya, itu saya senang. Nah, kalau saya kadang bawa tamu dari Jepang, jadi kalau besok saya mau bawa tamu ke sini kalau bersih begini. Sejak dibuka tahun 2009 lalu, wisata alam Kerandangan sudah mulai dilirik wisatawan mancanegara maupun domestik. Ini memang dikenalnya dibuka memang sudah lama, tapi kalau untuk sentral sekitar tahun 2009 ya, yang memang baru bisa diekspor dari masyarakat luar maksudnya. Kalau dari masyarakat setempat di sini udah lama. Kedepannya pihak pengelolaan akan terus mengembangkan wisata ini untuk menarik wisatawan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas. Bagi kalian para pecinta trekking alam, Taman Wisata Alam Kerandangan dapat menjadi alternatif baru dalam menikmati paket alam komplit dengan hanya membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.